مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf Ashabil Hadith, atau dinamakan Ar-Risalah fi I'tiqadi Ahli Sunnah wa Ashabil Hadith wal A'immah, yaitu buku tentang keyakinan Ahli Sunnah dan Ashabil Hadith dan para imam. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, qala rahimahullah, wa walau fi ittiba'i wa 'adau fiha wa badda'u wa kafaru man i'taqada. Nah, ini sudah ini. Baik. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'u ilaiha wa liman da'awhum ilaiha barakataha. Hadha madhun li haula'i salaf radhiyallahu anhum bi annahum ahrazu barakata hadhihi al-'aqidah wal yum li'anna fiha al-khair wal baraka fiha az-ziyadatu wan numu fil amri an-nafi'. ولا شك أن لهذه العقيدة ثمارا عظيمة، لأن الاعتقاد الصحيح يوصلك إلى الحق ويوصلك إلى الجنة إن شاء الله إذا أخلصت لله في هذا الاعتقاد وفي أعمالك الصالحة، فهذا لا شك أن من بركاته وآثاره الطيبة أنك تسعد وتحظى برضا الله في الدنيا والآخرة وبجنة عرضها السماوات والأرض. Ya, jadi para ulama ahli sunnah, mereka menjaga akidah ini untuk diri mereka, sehingga mereka mengajak kepada manusia kepada akidah ini. Ini adalah pujian terhadap para ulama terdahulu radhiyallahu anhum, bahwa mereka menjelaskan dengan lisan dan tulisan kepada umat keyakinan Ahlus Sunnah, Ashabul Hadith dan para imam. Ya, karena di dalam akidah ini, keyakinan yang benar ini terkandung kebaikan dan keberkahan, dan di dalamnya akan ini seorang yang meyakini akidah yang benar, terkandung di dalamnya buah yang baik, yang banyak kebaikannya. Sebab keyakinan yang hak akan mengantarkanmu kepada kebenaran, mengantarkanmu insyaallah ke syurga. Jika kau ikhlas memurnikan niat dan keinginan untuk Allah dalam meyakini akidah ini dan di dalam amalmu yang saleh, jelas ini salah satu dari keberkahan keyakinan yang hak. Bahwa kau akan bahagia dan mendapat ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat, dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa afdhu ila ma qaddamuhu min thawab
i'tiqadihim laha insyaallah. Yani الشخص المعين لا تجزم له بجنة ولا النار، وإنما ترجو للصالح الجنة وتخاف عليه من العذاب، وتخاف على الطالع أو الطالح من النار وترجو له الرحمة. أما القطع والجزم فلا نقطع ولا نجزم لأحد معين إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة ثابت قيس بن شماس والجارية التي كانت تصرع أو تصرع وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأمثال هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة. Dan para ulama dahulu ketika mereka menulis keyakinan mereka dan sebar sampai hari ini ya, mereka mendapatkan ganjaran dengan keyakinan mereka itu insya Allah, walaupun kita tidak memastikan kepada seseorang bahwa dia pasti masuk surga atau masuk neraka. Ini penting ya ikhwan. Kita ini siapa? Tidak bisa kita memastikan diri kita ini pasti ya akan masuk surga dan tidak akan masuk neraka. Atau fulan mengatakan fulan akan masuk neraka dan tidak mungkin masuk surga. Itu tidak boleh seperti itu. Karena itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla bahwa orang yang saleh mereka akan dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmatnya. Ini dengan amal soleh menjadi sebab dia mendapatkan rahmat Allah, dengan rahmat Allah dia akan masuk surga. Adapun amal soleh di dunia ini wajib dan sunnah itu akan bermanfaat bagi pelakunya di surga, di darajat, di tingkatan surga pada hari kiamat. Yakni semakin banyak amal solehnya di dunia ini wajib dikerjakan dengan sebaik-baiknya, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya ya, yang muakkadah maupun yang mutlak atau mutlaqah, maka itu akan menjadi sebab dia meningkat derajatnya. Contoh misalnya Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yuqalu li sahibil Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan pada orang yang hafal Quran, bacalah Quran. Kemudian naiklah kamu ke derajat surga ini. Dan bacalah Quran dengan tartil. Sesungguhnya kedudukanmu di surga akhir ayat yang kamu baca. Hadis itu jelas menunjukkan bahwa orang yang hafal Quran lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak hafal Quran. Jelas. Jelas sekali hadis itu. Begitu pula dengan amalan yang lainnya, zikrullah, istighfar, sedekah jariyah. Masya Allah, jazakumullah khair ya. Begitu pula yang lainnya, amal soleh yang lainnya. Maka kita jangan meremehkan amal soleh sedikit pun ya ikhwan. Ya, jangan meremehkan amal soleh sedikit pun, karena itu akan menjadi sebab meningkatnya derajat di surga. Ya. Adapun orang yang tidak soleh itu lawannya toleh, ya, maka kita khawatirkan dia akan masuk neraka dengan dosa-dosanya itu.
Dan kita berharap pada Allah agar Allah ampuni dia. Ya ini kalau dia muslim. Nah, kita khawatir dengan orang-orang yang melakukan dosa besar. Khawatir apa? Su'ul khatimah. Dan dengan sebab itu dia akan disiksa di alam kubur. Ada seorang ustadz di Jakarta menceritakan kisah nyata. Karena dia diberi cerita oleh beberapa ikhwan. Jadi ada seorang mantan bankir atau manajer bank. Sebuah bank di Jakarta. Dia itu soleh, katanya. Berdasarkan persaksian teman-temannya di bank itu. Sholat 5 waktu. Bahkan dia umroh rutin. Haji. Rajin baca Quran. Sedekah. Pokoknya dia soleh begitu ya. Tapi dia pegawai bank. Manajer. Tiba-tiba dia meninggal. Qadarullah meninggal. Kemudian dikubur di kuburan. Tapi liang lahat yang dia dimasuk di situ keliru. Karena diprotes sama keluarga yang memiliki lubang liang lahat itu. Jadi ada berdampingan begitu. Katanya ini sudah dipersiapkan untuk kerabat kami yang meninggal. Akhirnya dibongkar. Ketika dibongkar itu ya kawan, didapati bahwa mayatnya itu gosong. Kemudian itu kayu-kayu yang biasa dipakai untuk menutupi mayat itu di liang lahat. Itu semuanya gosong terbakar. Masih mengeluarkan asap. Kata ibunya ini yang meninggal ini minta sangat kepada pemilik liang lahat itu, tolong jangan dipindah anak saya bayar berapa ya. Perhatikan itu ya kan, pegawai bank itu dihukum seperti itu. Kadang hukuman itu ditampakkan oleh Allah, kadang-kadang, dan seringnya tidak ditampakkan. Kadang ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla hukuman bagi orang yang melakukan riba misalnya. Li'ibrah, untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ampuni kita semua. Amin. Bismillah. Kita tidak memastikan seseorang bahwa dia pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, kecuali orang-orang yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa dia masuk surga. Disebut secara khusus. Contoh, seperti 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu ada hadisnya. Siapa mereka? 1 Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Itu disebut oleh Nabi 10 nama sahabat ini bahwa mereka di surga. Kata Syekh Ali, saya mendengar langsung penjelasan beliau itu. Maksudnya adalah 10 orang ini akan masuk surga duluan setelah Rasulullah. Jadi setelah Rasulullah masuk surga, baru 10 orang ini di belakangnya Nabi.
Atau maknanya 10 orang sahabat ini yang disebut namanya oleh Nabi itu akan masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa ditanya, tanpa disiksa. Jadi langsung dipersilakan masuk surga. Ada sahabat lain yang disebut oleh Nabi bahwa dia masuk surga, yaitu Thabit bin Qais bin Syammas. Bagaimana kisahnya sahabat Thabit ini? Ketika turun ayat La tarfa'u aswatukum fawqa sawtin nabi, janganlah kalian mengeraskan suara kalian di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kalian mengeraskan volume suara kalian di hadapan Nabi. Kajahri ba'dikum li ba'd, seperti kalian keras suara kalian berbicara dengan sesama kalian. Jika kalian demikian, maka Allah akan menggugurkan amal soleh kalian. Antahbata a'malukum wa antum la tashur, akan dibatalkan, digugurkan pahala amal soleh kalian, sedangkan kalian tidak merasakan, tidak merasa. Tapi pahala amal kalian sudah dihilangkan oleh Allah gara-gara kalian tidak sopan di hadapan Rasulullah. Nah, ketika turun ayat ini, Thabit bin Syammas tidak mendatangi majelis Rasulullah. Maka Rasulullah merasa kehilangan dengan sahabat satu ini, sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengirim utusan. Tolong ditanyakan bagaimana kabarnya dia ini. Ini ingin tahu Rasulullah bagaimana kabarnya, apakah dia sakit atau bagaimana. Maka ketika seorang sahabat datang ke rumahnya, dia mendapati bahwa Thabit menangis. Ditanya, kenapa kau menangis? Kau ditanya sama Rasulullah. Aku takut dengan ayat ini, yaitu ayat yang tadi saya bacakan itu, karena saya termasuk orang yang kalau berbicara itu keras dan suaranya lebih keras daripada Rasulullah. Maka disampaikan kepada Rasulullah bahwa Thabit menangis berhari-hari setelah turun ayat ini karena takut dengan ayat ini. Kata Rasulullah, dia tidak termasuk orang yang seperti itu, dan dia ahlul jannah. Masya Allah. Kemudian Al-Jariyah yang sakit kesurupan. Allah alam apakah kesurupan karena jin atau karena penyakit epilepsi. Maka dia datang kepada Rasulullah, wanita ini, budak wanita ini. Ya Rasulullah, aku ini sering tidak sadar diri. Ini kesurupan. Doakanlah aku ya Rasulullah agar disembuhkan oleh Allah. Kata Rasulullah, jika kamu mau saya doakan. Tapi jika kamu sabar, kamu akan masuk surga. Kata wanita ini, kalau begitu saya sabar ya Rasulullah. Tapi tolong doakan saya alla atakasyaf, agar saya tidak tersingkap aurat saya ketika saya kesurupan. Maka Nabi mendoakan, ya Allah, ya ini jangan sampai terbuka wanita ini auratnya ketika tutuplah auratnya wanita ini ketika kesurupan. Jadi dia sabar dengan sakit itu, kesurupan itu, atau yang itu sampai mati. Dan Nabi mengabar gembira kepada dia bahwa dia masuk surga. Kemudian juga yang disebut oleh Nabi masuk surga adalah ahlu badrin, para sahabat yang ikut perang Badar. Kurang lebih jumlah mereka 313. Ada yang mengatakan 314, ada yang menyatakan 315. Kata Rasulullah,
lam tamassum an-nar ahlu badrin. Ini ahlu badrin tidak akan tersentuh api neraka. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ya, itu jamaah sekali. Bahwa semua sahabat yang ikut perang Badar tidak akan tersentuh api neraka. Berarti apa? Masuk surga. Nabi yang menjamin itu. Begitu pula ahlu bai'atir ridwan. Para sahabat yang masuk surga, ikut bai'at ridwan di bawah pohon. Tahta syajarah. Ya. Mereka itu kata Rasulullah tidak akan tersentuh api neraka. Dan jumlah mereka ada 1.400 orang. Apa itu bai'at ar-ridwan? Yaitu bai'at untuk mati, untuk berperang sampai mati. Membela Utsman. Karena waktu itu Utsman sebagai utusan Nabi SAW ke Mekah. Waktu Nabi di Hudaybiyah. Utsman kok gak balik-balik? Maka Nabi khawatir dengan keselamatannya. Maka Nabi membaiat 1.400 sahabat untuk berperang membela Utsman sampai mati. Ini ternyata setelah baiat, Utsman balik ke Hudaybiyah dengan selamat. Ya, intinya apa? Waktu itu Nabi dilarang masuk Mekah, dilarang umroh oleh kafir Quraisy. Nah, sampai ada baiat ridwan. Dan yang semisal dengan mereka, kata Rasulullah, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta syajar. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut baiat di bawah pohon di Hudaybiyah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ahlul Jannah yang dijanjikan syurga oleh Allah ada dua macam. Yang pertama, yang disebut namanya oleh Allah dan Rasulnya. Apakah Allah Azza wa Jalla menyebut seorang masuk syurga? Jelas, para nabi dan para rasul. Kemudian juga Allah menyebut pengikut mereka. Kemudian ini Asia disebut oleh Allah dan juga Fatimah. Maryam. Dalam surat At-Tahrim Allah Azza wa Jalla menyebut wa Maryam binata Imran, disebut dipuji oleh Allah Ahlul Jannah. Begitu pula istrinya Fir'aun. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah memberi permisalan tentang orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Itu Asia. Dan yang disebut oleh Nabi bahwa dia Ahlul Jannah, disebut namanya. Yang kedua, Ahlul Jannah yang disebut sifatnya secara umum oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan masuk surga. Contohnya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Berikan bergembira kepada orang-orang yang beriman dengan hati mereka dan beramal saleh dengan anggota badan mereka. Anna lahum jannat. Oh, mereka akan mendapatkan apa? Kebun-kebun di surga. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, mereka akan diarahkan ke surga, ya, secara berombong-rombongan.
Sehingga ketika mereka sampai di pintu surga, maka dibukalah pintu-pintu surga itu. Ya. Jadi disebut di situ sifat orang yang akan masuk surga apa ya, kawan? Orang yang bertakwa. Ittaqaw rabbahum. Dan juga Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang muhsinin, mukminin. Apalagi ya, kawan? Muttaqin. Allah Azza wa Jalla memuji orang-orang yang mengikuti para nabi dan para rasul. Wa man yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah kafa billahi 'alima. Artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu? Dari kalangan para nabi-nabi dan para as-siddiqin. As-siddiqin ini sifat. Ibnu Qayyim menafsirkan as-siddiqin ulama rabbaniyin. Para ulama rabbaniyin. Ya. Wasyuhada salihin. Dan orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Itulah orang-orang yang sifatnya disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Rasulnya dalam Al-Quran Al-Karim, dalam hadits Nabi, ya, dalam hadits Nabi SAW. Contoh kata Nabi SAW tentang sifat Ahlul Jannah, Inna Allah yuhibbul abd at-taqiyya al-khafi al-ghani. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang hamba Allah yang taat, yang bertakwa, yang menyembunyikan amalnya, merahasiakan amalnya, dan dia orang yang kaya hatinya. Itu ya. Imam Muslim dalam sahihnya menyebutkan tentang apa? Surga, sifat jannah wa ahliha, sifat surga dan penduduknya. Itu. Baik. So, kita berharap kepada Allah, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla setiap hari. Jangan lupa ya kawan, setiap hari kita minta kepada Allah surga minimal 3 kali diulang-ulang, dan kita berlindung kepada Allah dari neraka minimal 3 kali kita ulang. Kata Nabi SAW, "Idza sa'ala Allah atau man sa'ala Allah al-jannah 3 marrat wa fi riwayah 7 marrat, qaladil jannah ya Rabb inna 'abdaka sa'alaka al-jannah fa'adkhilhu al-jannah." Barang siapa yang minta kepada Allah surga, jadi mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah. Berapa kata itu ya kawan? Allahumma inni as'alukal al-jannah. 4 kalimat. Taruhlah 5 kalimat. Ada as'aluka. 4 atau 5 kata ini diulangi sampai 3 kali. Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. 3 kali. Dalam sebuah riwayat 7 kali. Saya dapati riwayat 7 kali ini sahih. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihu At-Targhib wa Tarhib. Artinya, sebentar. Barang siapa yang minta kepada Allah surga sebanyak 3 kali diucapkan berulang-ulang atau 7 kali, maka surga itu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, sesungguhnya hambamu ini minta kepadamu surga. Masukkan dia ke dalam surga." Wallahi ya ikhwan, berdoa itu tidak berat. Tidak perlu bayar. Tidak perlu memikul ransel 40 kilo ke Gunung Semeru. Doa itu hanyalah amalan lisan dan bibir.
Iya kan? Wallah tidak berat ya. Wallah tidak berat. Justru orang yang paling lemah adalah orang yang lemah dalam berdoa. Sebab ringan itu diamalkan oleh lisan, diucapkan oleh lisan. Jika dia merasa berat berarti imannya lemah. Mintalah kepada Allah syurga. Kemudian dalam sebuah riwayat sahih juga, ini sambungan dari hadis tadi. Wa man ista'adza billahi minan nar 3 marrat wa fi riwayat 7 marrat qalat an-nar ya rab inna 'abdaka ista'adza bika minan nar fa'idhu minan nar. Apabila seorang hamba berlindung kepada Allah dari api neraka, yakni dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari api neraka. 3 kali dia mengucapkannya atau 7 kali. Maka neraka itu berkata, ya Rabb, sesungguhnya hambamu berlindung kepadamu dari api neraka, maka lindungi dia dari api neraka. Allahu Akbar. Allah karim ya ikhwan. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu al-firdaus. Fa innaha a'la al-jannah wa awsatuha wa minha tufajjaru anharul jannah wa hiya saqfuha wa saqfuha 'arsyur rahman." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini. Jika kalian minta kepada Allah syurga, mintalah syurga Firdaus. Sebab syurga Firdaus itu syurga yang paling tinggi. Dan dia posisinya di tengah-tengah, yakni karena kubbatul jannah, yakni atapnya syurga itu bunder. Bulat, ya kawan. Lah posisi Firdaus di tengah-tengah, berarti paling tinggi, paling tengah. Dan dari surga Firdaus mengalir ini sumber sungai-sungai di surga. Sungai apa? Madu, susu, homer, zanjabil, jahe, dan lain-lain. Al-Kautsar, ya, itu sumbernya itu ada di surga Firdaus. Kata Syekh Ali, saya mendengar beliau mengomentari hadis ini. Perhatikan di sini Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa, minta kepada Allah surga Firdaus. Berarti di sini terkandung 2 hal. Yang pertama, bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Pemurah, memberi kepada hambanya walaupun amalnya sedikit, diberi oleh Allah dengan pemberian yang tidak terkira, karena Allah tidak pernah hitung-hitungan. Jangan membandingkan Allah Azza wa Jalla dengan kita. Kalau kita kan, kalau misalnya ada orang kaya raya punya perusahaan, punya pabrik, dia menggaji karyawannya berdasarkan apa? Jabatan dia, jabatannya karyawan. Kalau direktur beda dengan di bawahnya manajer apa, kepala seksi, atau beda dengan cleaning service. Beda lah di pabrik-pabrik itu. Gajinya beda-beda. Jangan disamakan dengan Rabbul Alamin. Allah Azza wa Jalla memberi kepada hambanya tanpa perhitungan. Karena Allah Maha Pemurah dan Maha Kaya dan Maha Baik dengan sempurna. Ini yang pertama. Yang kedua, faedah daripada hadis ini bahwa Nabi menyuruh kita berdoa itu kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Doa ini tidak dikhususkan oleh Rasulullah kepada ulama atau para penuntut ilmu misalnya. Saja enggak, umum, laki, perempuan, muslim,
atau siapa saja muslim, silakan berdoa. Ya, dan Allah berjanji mengabulkan doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan doa kalian. Allah yang menyatakan itu. Surat Ghafir ayat 60. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'a. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, katakanlah bahwa aku dekat mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Ikhwan, apapun masalah kita, walaupun berat di pundak kita dan di pikiran kita, di hati kita, tapi jangan berat dalam berdoa. Lisan ini ucapkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi usahakan diawali dengan memuji Allah, terus baca sholawat, baru baca doa. Atau diawali dengan setelah memuji Allah dan membaca sholawat juga menyebut nama Allah yang paling agung. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Terus begitu ya. Ya. Terus minta sama Allah apa saja, mintalah kepada Allah. Tapi jangan lupa di samping berdoa, lakukanlah sebab. Ya. Misalnya minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Ya belajar. Setelah berdoa juga apa? Belajar. Misalnya ada seorang mahasiswa, apapun dia fakultasnya, berdoa, ya Allah, beri aku ilmu. Misalnya ilmu matematika, misalnya. Tapi dia malas belajar, bolosan, malas baca, tidak mau menghafal rumus-rumusnya, tidak pernah praktek mengerjakan soal-soal rumus matematika itu. Pokoknya dia nggak mau tahu, nggak mau belajar. Dan gimana mau dapat ilmu ya, akhi? Oleh karena itu kata para ulama, setelah berdoa, lakukanlah usaha, sungguh-sungguh, ya, maksimal. Begitu ya, kawan. Semampu kalian. Wow, kalau rahmat sudah habis waktunya. Masih ada waktu? Masih. Iya, kita ini jarang ketemu ya, kawan. Ya kan? Sebulan sekali belum tentu ketemu ya. Kalau rahimahullah tambah sedikit. Afdhu ila ma qaddamu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyadil ibadi ilaiha. Wallahi ya, kawan, ini penting ya, kawan, akidah ini ya, kawan. Wallahi akidah itu salah satu nikmat. Akidah yang benar adalah salah satu nikmat besar dari Allah kepada seorang hamba. Apalagi di zaman sekarang ini. Kathurul i'tiqadat. Banyaknya keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari keyakinan salafus salih, ahlus sunnah, ahlul hadith. Wallahi. Ya, bahkan yang mengerikan. Kemarin saya mendengar itu, melihat langsung video. Itu yang viral itu, yang ngolok-ngolok ahlu sunnah dibilang wahabi. Kemudian dia memuji keyakinan apa namanya? Ibnu Arabi Al-Hallaj, Ibnu Sabi'in, memuji keyakinannya wahdatul wujud, bahkan keyakinannya aneh-aneh sudah. Itu terang-terangan menyerang ahlus sunnah wal jamaah salafiyah. Ya, Allah musta'an. Dibantu dengan alumni-alumni
Bahkan terang-terangan di dalam video itu menyarankan bagaimana cara memberangus dakwah salaf di Indonesia. Ngeri ya, kawan. Fitnah yang besar. Wallahi akidah salaf ini bukan bikinan manusia. Akidah salaf ini dari Rasulullah, dari Allah. Rasulullah belajar dari Jibril, Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Makanya akidah salaf ini ya itu turun temurun, bersambung sampai Rasulullah. Beda dengan keyakinan yang lain, contoh Asy'ariyah Maturidiyah. Asy'ari nisbah disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia? Jelas dia bukan apa namanya levelnya jauh di bawahnya Imam Syafi'i, jauh. Ya, Imam Syafi'i meninggal, dia belum lahir. Kenapa kita kok menyandarkan akidah kita kepada Abul Hasan Al-Asy'ari? Kenapa tidak kepada yang lebih senior? Itu Imam Syafi'i yang mengambil akidahnya dari Imam Malik. Imam Malik dari tabi'in, yaitu Imam Az-Zuhri. Az-Zuhri dari gurunya, yaitu sahabat. Sahabat ngambil dari Rasulullah. Kenapa kita nggak ngambil akidah yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah? Apakah akidah Asy'ari itu bersambung sanadnya? Jawabannya apa? Tidak. Mentok sampai Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu pula Maturidi, bersambung sampai Maturidi saja. Maturidi dari mana? Gak jelas. Ternyata mereka ngambil dari kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah itu siapa tokohnya? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ternyata menyelisihi para tabi'in dari para ulama tabi'in seperti Hasan al-Basri. Apalagi Syiah. Syiah akidahnya sampai mana? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi dia. Yang menuhankan Ali bin Abi Thalib. Apalagi Khawarij. Khawarij itu akidahnya sampai kepada para pemberontak. Di zamannya Utsman. Yang membunuh Utsman itu Khawarij. Apalagi? Pokoknya akidah selain salaf, selain ahlul hadis, selain ahlus sunnah wal jamaah, itu akidahnya bikinannya orang. Tapi kalau salaf ashabul hadis, akidahnya bersambung sampai kepada sahabat, sampai Rasulullah SAW, dan Rasulullah dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya ikhwani, mari kita sabar belajar akidah salaf. Ini baru segini ya ikhwan. Kita baca. Yang sisanya masih segini. Sabar kita. Insya Allah khatam sebelum mati. Biidznillah ta'ala. Walaupun misalnya kita belum khatam mati, tidak masalah. Iya kan? Kenapa? Yang penting kita mati di atas akidah yang benar. Kata Syekh Al-Albani, kita di dunia ini perumpamannya seperti kura-kura yang berjalan di jalan yang benar. Walaupun kura-kura itu belum sampai di tujuannya, rumahnya misalnya, yang penting dia di atas jalan yang benar, gak masalah. Begitu pula seorang muslim, walaupun belum khatam semua ilmu yang dia pelajari, selama dia keyakinannya benar, ilmunya benar, amalnya benar, dakwahnya benar, mati di atas Islam dan sunnah, absyir, kabar gembira. Begitu ya ikhwan. Apa ada pertanyaan? Barangkali. Sekarang ini terbit matahari jam 5:09. Ya. Jam 5:09.
Sekarang jam 5:25. Berarti sudah masuk syuruk, sholat syuruk. Jika tidak ada pertanyaan, ya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات